warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada saya sendiri, Elsa Sintia Walimatusada, ada teman saya, Lutfiatul Afifah, Rehan Sanjaya, dan Wafi Unai. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana sih ada bergaul dan berkomunikasi dalam Islam. Ada yang tahu nggak nih? Tonton videonya sampai habis ya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, seperti yang tertera di samping, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertawakal. Sesungguhnya, Allah Maha Mengenal lagi Maha Melihat. Jadi teman-teman, Allah itu sudah menciptakan kita, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, agar kita itu saling kenal mengenal. Akan tetapi, saat proses kenal mengenal, haruslah ada adab atau etika dalam apa? Dalam bergaul dan berkomunikasi. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, itu tidak menyakiti hati seseorang. Karena apa? Karena dalam Islam sudah menjelaskan bahwa kita sebagai seorang manusia, seorang muslim, haruslah memiliki adab dalam bergaul dan berkomunikasi. Lalu, apa sih pengertian dari adab bergaul dan berkomunikasi? Ada yang tahu nggak nih? Adab bergaul dan berkomunikasi adalah seperangkat aturan dalam bertingkah laku yang diajarkan oleh Islam untuk apa? Untuk berinteraksi, bersosialisasi kepada sesama manusia. Dengan kita mempunyai adab, berarti kita bisa menilai bagaimana perilaku seseorang, baik atau buruknya seseorang. Kita sangatlah penting dianjurkan untuk mempunyai adab dalam bersosialisasi, berkomunikasi maupun apa saja. Karena adab itu sangatlah penting agar kehidupan kita lebih nyaman dan tentram, agar tidak ada salah paham ataupun yang lainnya menyakiti hati orang lain, contohnya, agar semua yang ada di sekeliling kita itu menjadi nyaman. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai adab bergaul dan berkomunikasi dengan baik. Dan kita sebagai seorang mahasiswa haruslah mempunyai adab tersebut di mana saja dan kapan saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Karena adab bergaul dan berkomunikasi itu sangatlah penting dan banyak sekali manfaat yang didapat. Dan sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Lalu, bagaimana sih cara kita bergaul dan berkomunikasi dengan teman sebaya kita ataupun dengan orang yang lebih tua dari kita? Apakah kita harus memperlakukan dengan sama ataukah berbeda? Lalu, bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara yang benar ketika kita bergaul dengan teman sebaya adalah, pertama, ketika kita bertemu teman di kelas, di sekolah, di jalan, ataupun dimanapun, kita harus saling bertegur sapa ya. Kemudian alangkah baiknya kita mengucapkan salam. Dan yang paling penting nih teman-teman, wajah kita harus menunjukkan keramahan agar orang yang kita sapa merasa dihargai. Kedua, sesama teman kita harus saling mengingatkan dalam kebaikannya. Ketiga, kita harus mengetahui nih kelebihan dan kekurangan dari teman-teman agar suatu saat kita tidak semena-mena dengan teman kita. Kemudian yang terakhir, kita harus saling menjaga dan saling menasehati apabila berbuat salah. Lalu ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, alangkah baiknya, pertama, ketika kita bertemu dengan mereka, kita harus mengucapkan salam dan saling bertegur sapa. Yang kedua, kita harus bertutur kata dengan lemah lembut dan jangan sampai perkataan kita menyakiti hati mereka ya. Kemudian kita harus berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Lalu bagaimana cara yang benar ketika kita bergaul dengan lawan jenis? Yang pertama, kita sebagai seorang wanita harus menutup aurat ya. Karena apa? Karena penampilan kita bisa mengundang syahwat bagi lawan jenis. Yang kedua, kita harus menjaga batasan-batasan dalam berinteraksi
dengan lawan jenis ya. Jadi kita tuh tidak boleh semena-mena ya, ada batasan-batasan tertentu dalam berkomunikasi dengan lawan jenis. Ketiga, hindari tempat-tempat yang sepi karena hal ini dikhawatirkan bisa memicu atau menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pandangan mata ya, karena pandangan mata bisa menghantarkan kita kepada kemaksiatan. Di sini saya akan menyampaikan etika berkomunikasi dalam Islam yang baik dan benar. Pertama, berbicara dan menyampaikan informasi yang benar. Sebagai seorang muslim, kita harus jujur apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lihat. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang santun. Sebagai seorang muslim pula, kita diajarkan berbicara sopan kepada orang yang kita ajak bicara, baik muda maupun tua. Selanjutnya, memberi informasi yang tepat. Selanjutnya, memberi respon dengan baik pada lawan bicara kita. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berbicara kasar kepada lawan bicara kita. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, baik itu buruk maupun baik itu jujur maupun tidak. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai seorang muslim berbicara dengan baik dan jujur. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hikmah etika pergaulan dan komunikasi Islam. Yang pertama, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menerapkan etika pergaulan Islam melakukan perilaku dan tindakan yang dikehendaki oleh agama, sehingga ia akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yaitu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan yang baik seperti mempraktekkan etika pergaulan yang Islami dipastikan mendapatkan ganjaran baik dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, disenangi oleh orang lain. Praktek pergaulan tahyul dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban, menilai empati dan menghindari sikap yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, bisa dipastikan akan dihormati. Yang keempat, yaitu terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama. Penerapan etika pergaulan yang Islami dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dikarenakan pengendalian ego dan dukungan satu sama lain. Yang kelima, yaitu memudahkan hubungan baik di antara orang lain. Sikap yang sopan, menerima dan bertindak terhadap orang lain, serta sikap yang tampak tidak ofensif yang digunakan oleh salah satu aspek penting etika pergaulan Islam sangat membantu dalam memperbarui relasi yang secara baik. Yang keenam yakni terhindar dari pertengkaran dan permusuhan. Praktek pergaulan hidup yang diatur dapat menunjukkan pertimbangan dalam putaran kerja. Kepemilikan sosial dapat mendorong hubungan yang positif dalam konstruksi dan pemahaman satu sama lain, menjauhkan dan dari permusuhan dan perselisihan.